Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengawalinya dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa sumber segala berkat dan kasih karunia. Pada pagi hari ini kami sembah sujud kembali di hadapan-Mu, mengucap syukur karena Engkau sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, pada kesempatan kali ini kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat, agar kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, berfirmanlah Engkau bagi kami anak-anak-Mu, karena kami telah siap merenungkan firman-Mu. Amin. Nats firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Adapun tema yang saya berikan untuk perenungan pagi hari ini adalah setia dan taat sebagai kunci menerima berkat. Setia dan taat sebagai kunci menerima berkat. Mengenai kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan dengan seksama ayat demi ayat yang pertama sampai ayat yang kedua mengarah kepada Allah tidak ingin diduakan, yang mana Allah memberikan kalimat larangan agar jangan sampai membuat berhala ataupun menyembah dewa-dewa Baal. Secara tidak langsung Allah membicarakan tentang kesetiaan di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kenapa Allah menginginkan agar umatnya setia? Karena Allah itu sendiri memiliki karakter yang setia. Jadi Allah berharap juga umat pilihannya bisa berlaku setia, tidak mendua. Jika umat bisa setia menaati perintah Tuhan di ayat yang ketiga, maka Allah juga akan melimpahkan berkat yang berlipat ganda atau tercurah berlimpah ruah. Tuhan Allah menjanjikan berkat, kecukupan, kebutuhan yang terjamin. Hal itu bisa kita perhatikan di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Tuhan Allah juga menjanjikan berkat damai sejahtera di ayat yang keenam. Dan di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Tuhan Allah juga menjanjikan berkat keamanan fisik. Dan di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, berkat yang diterima umat adalah kemakmuran dan penambahan keturunan. Juga di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, Tuhan Allah menjanjikan berkat kehadirannya setiap saat di dalam kehidupan umat-umatnya. Ayat yang ke-13, kalau kita perhatikan kembali, demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Hal ini kembali mengingatkan bahwa pembebasan dari tanah Mesir atau dari tempat perbudakan, agar umat ataupun bangsa Israel tidak menjadi hamba lagi bagi orang lain, tetapi justru statusnya naik menjadi umat yang melayani Tuhan Allah. Hal ini menekankan relasi yang lebih dekat. Dari hal ini kita juga jangan sampai keliru, hanya fokus mencari berkat dan lupa siapa yang memberi atau yang menjadi sumber berkat itu sendiri. Ada satu
ayat firman Tuhan yang mungkin sering kita dengar, yang berbunyi demikian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tertulis di Matius 6 ayat yang ke-33. Allah menginginkan agar umatnya setia dan taat. Jadi kesetiaan dan ketaatan kepada Allah adalah kunci menyambut perjanjian antara Allah dengan manusia. Jadi marilah kita setia dan taat karena janji-janji Allah adalah pasti, yaitu mencakup berkat-berkat di dunia dan bahkan di dalam kekekalan. Kesetiaan dan ketaatan bukanlah sebuah pilihan, tetapi panggilan bagi setiap orang percaya. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami telah belajar banyak hal, terlebih tentang kesetiaan dan ketaatan. Kami benar-benar tidak meragukan berkat-berkat yang Tuhan telah janjikan kepada kami, tetapi yang menjadi pergumulan kami adalah bagaimana kami bisa berlaku setia dan taat akan firman-Mu. Untuk itu, tuntunlah kami lewat kuasa Roh Kudus agar kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang siap meneladani dan melakukan